Orang yang baru menikah kemudian menyerahkan mas kawin dan maharnya dengan menggenggam tangan istrinya. Tapi jangan salah genggam. Ya, kalau sudah menikah silakan genggam dengan erat, tapi kalau belum jangan salah genggam. Ya, maka salah genggam juga berbahaya. Ketika seseorang menganggap tali yang melingkar di pinggir sumur, lalu dia ingin mengambil air dalam sumur tersebut, kemudian diambillah yang melingkar, dianggap adalah tambang untuk menarik timba ke dalam sumur. Ternyata apa? Yang melingkar adalah ular. Sementara ia genggam dengan erat, akhirnya tangannya digigit oleh sang ular. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Maka cahaya ini penting. Ya, itulah ilmu, cahaya ilmu. Menggenggam hidayah merupakan perkara yang sangat penting bagi kita, karena memang kita mengakui hidayah itu sangat penting dan berharga. Menggenggam dengan erat disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajiz, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fir riwayah wa kulla dhalalatin finnar." Orang-orang yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Oleh karena itu, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, genggamlah, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku, genggamlah, tamassaku biha, tamassak yaitu menggenggam dengan erat, genggamlah sunnahku dan gigit dengan gigi gerahammu sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Itu menggenggam para jamaah. Dalam agama kita disuruh, yaitu at-tamassuk. Imam Ahmad mengatakan usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ya, pokok-pokok sunnah bagi kami adalah at-tamassuk, menggenggam erat, berpegang teguh kepada apa? Kepada apa yang dibawa dan dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita menggenggam erat hidayah Allah Rabbul Alamin. Apa itu hidayah? Sebagaimana pernah disampaikan, Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33 dan juga dalam surah As-Saff, Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan apa? Dengan Al-Huda. Nama lain adalah Al-Hidayah, nama lain adalah Al-Hadiyu. Ya, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik hadyu petunjuk, hidayah adalah hidayah Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang disebut dengan Al-Hadiyu, terkadang disebut dengan Al-Huda, terkadang disebut dengan Al-Hidayah. Ini adalah istilah yang maknanya sama para jamaah. Maka dalam surat At-Taubah tadi Allah berfirman, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya ya, dengan membawa Al-Huda, membawa hidayah. Bisa dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Karimir Rahman min Kalamil Mannan, Syekh Nasir As-Sa'di, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Huda adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan dimaksud dengan wadinil haq adalah agama yang hak, ada al-amal as-soleh, amal soleh. Untuk memenangkan agama di atas seluruhnya, di atas seluruh agama ini. Surah At-Taubah ayat 33. Nah sekarang yang harus kita ketahui, tadi sudah kita dengarkan bersama, bahwa sesuatu yang digenggam dengan erat pasti itu penting, pasti itu berharga. Kalau tidak penting, ya biasanya dijinjing dengan semaunya. Ketika kita tahu sesuatu itu penting dan berharga, kita menggenggam dengan erat. Maka kita genggam hidayah
Kalau begitu hidayah itu apa? Hidayah adalah ilmu. Hidayah adalah ilmu yang bermanfaat. Lantas ilmu itu apa? Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan definisi. Kullul ulum siwal Qur'an mashghalatun illa al-hadits wal fiqh fid din. Fal ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Semua ilmu selain Al-Qur'an menyibukkan, kecuali yang di dalamnya terdapat yaitu qala haddatsana. Ya, qala haddatsana. Dan selain Al-Qur'an adalah menyibukkan, ya, kullul ulum siwal Qur'an mashghalatun illa al-hadits wal fiqh fid din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzaka waswasus syayatin. Adapun selain itu merupakan bisikan-bisikan syaitan. Kemudian definisi ilmu sebagaimana Al-Imam Az-Zahabi. Beliau sejajar ya dengan Ibnu Katsir masa hidupnya. Al-Imam Syafi'i jauh. Ya. Apa kata Al-Imam Az-Zahabi? Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah laisa bitamwih. Yang dimaksud dengan ilmu adalah apa yang difirmankan oleh Allah, tidak lain adalah Al-Qur'an. Apa yang disabdakan Nabi, tidak lain itulah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang menjadi penjelasan dan keterangan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'an. Itulah ilmu para jemaah yang kita dengarkan bersama tadi hadisnya, wajib kita untuk menuntutnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan diberi ilmu dengan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk jalan ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nabi bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu seperti keutamaan cahaya bintang dibandingkan dengan cahaya bulan. Meskipun tidak ada sinar di malam hari, ketika ada bulan purnama, maka kita mampu untuk berjalan. Namun meskipun bintang bertaburan di langit, ketika tidak ada cahaya, maka kita tidak akan mampu berjalan. Itulah perbandingan, permisalan yang diberikan Nabi SAW kepada antara orang berilmu dengan ahli ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu. Ibnu Qudamah memberikan kasus. Ada seorang ahli ibadah tapi dia tidak berilmu. Suatu ketika ia membunuh seekor tikus tanpa sengaja. Menyesallah dia. Kenapa saya harus membunuh seekor tikus? Ini merupakan makhluk Allah. Atas penyesalan orang tersebut, dia mengambil seutas tali, diikatlah bangkai tikus, dikalungkan ke lehernya dan dibawa kemana ia pergi sebagai sebuah penyesalan atas perbuatannya, yaitu telah membunuh seekor tikus karena dianggap ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan sebuah kesalahan, itu bangkai, itu najis. Namun karena tidak menggunakan ilmu, yang dipakai adalah perasaan, barangkali dipakai semata-mata karena akal, maka dia akan jauh dari yang namanya al-huda, dari yang namanya al-hidayah, dari namanya al-hadiyu, dari petunjuk. Oleh karena itu ketika kita disapa oleh hidayah, jangan biarkan dia pergi. Ketika hidayah mendatangi kita, jangan kita berpaling. Ketika hidayah mendekat kita, sambutlah, rangkullah, pegang erat-erat, genggam erat-erat hidayah tersebut para jemaah. Oleh karenanya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di atas hidayah Islam, hidayah iman. Jangan sampai hidayah ini bisa lepas. Apakah bisa lepas? Benar, bisa lepas. Bisa lepas hidayah tersebut. Atau hidayah tersebut hanya mengitari kita, tidak bersama dengan kita. Kita sholat,
namun tidak di atas hidayah. Kita puasa namun tidak di atas hidayah. Bahkan kita berakidah, berkeyakinan tidak di atas hidayah. Masih ada sebagian kaum muslimin ya yang masih mengatakan, ya kasihan Bapak Munduk ya. Ini biasanya kalau malam begini ya sukanya apem sama kopi. Padahal Bapak sudah meninggal, suruh taruh apem sama kopi di pojokan rumah. Nanti Bapakmu biar menikmati. Ya. Ada juga sebagian ya orang meninggal gak berani lewat depan rumahnya. Kenapa? Saya lihat dia duduk di depan rumahnya. Ini ditanya muslim. Ya. Ada juga sebagian orang yang ngomong-ngomong dengan kuburan. Sementara Allah SWT sudah berfirman, wa ma yastawil ahya, hidayah berkata, wa ma yastawil ahya walal amwat, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidaklah sama orang hidup dan orang mati. Sesungguhnya Allah memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anta, dan engkau Muhammad sekali-kali bimusmi'in man fil kubur, tidak mampu memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Pertanyaan saya, adakah orang yang berdialog dengan orang yang ada di dalam kuburan? Ada tidak para jemaah? Antum menjawab ada. Ya. Dalam surat Fatir ayat 22, surat 35 ayat 22. Sekarang ini biasa ya, di akhir-akhir tahun ini banyak jasa-jasa paranormal, banyak jasa-jasa dukun. Ini Pak Ustadz kan dia ilmu putih. Kenapa? Karena pakai peci putih, baju putih. Ya, itu ilmu putih. Padahal isinya meramal. Ya. Kalau ilmu hitam, pakainya hitam-hitam. Nah ini, hanya bedakan ilmu putih dan hitam hanya dengan pakaian. Padahal sama-sama meramal. Ingat, dalam surat Al-An'am, pada ayat yang ke-50, Allah berfirman, Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah Muhammad, Nabi disuruh mengatakan oleh Allah kepada siapa? Kepada kita semua manusia. La aqulu lakum indi khazainullah, aku tidak memiliki perbendaharaan Allah. Wa la a'lamul ghaib, aku tidak mengerti yang gaib, tidak mengerti yang gaib. Pertanyaan saya, adakah orang yang mengaku bisa melihat jin? Ada tidak? Hidayah mengatakan kepada kita, kalau kita melihat orang tersebut di luar orang agama Islam, mungkin ya kita tidak berbicara, mungkin itu keyakinannya. Tapi kalau yang berbicara adalah orang Islam, maka hidayah kita mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 27. Apa firman Allah di ayat panjang? Allah berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, yaitu jin dan kabilah-kabilahnya itu bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Oleh karena itu, dalam manaqib Al-Imam Syafi'i ya, beliau mengatakan, aku tidak menerima persaksian orang yang adil kalau dia mengatakan bisa melihat jin kecuali Nabi, dan kemudian dibawa ayat tersebut para jamaah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan kabilah-kabilahnya bisa melihat kalian. Ya, dia di sini jin, di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hidayah terkait dengan keyakinan, hidayah terkait dengan ibadah, hidayah terkait dengan akidah. Maka di sini para jamaah yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah ayat 137 Allah Ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka beriman seperti imannya kalian, maka mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Siapa mereka? Seandainya mereka beriman, siapa saja? Ya, siapa saja? Meskipun sebab turunnya ini kepada Yahudi, tapi siapa saja? Sebab apa? Kaidah mengatakan ya, al-ibra bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran diambil dengan keumuman lafaz, bukan sebab yang khusus. Artinya siapa saja beriman seperti imannya kalian. Kalian ini siapa para jemaah? Para ulama menyebut ketika ayat ini turun pertama kali,
Ya, yang dimaksud dengan kalian adalah para sahabat. Maka seandainya mereka beriman seperti iman kalian, maka mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan petunjuk para jamaah. Maka seperti yang saya sampaikan pada antum pada waktu yang lalu, alhamdulillah fulan sudah dapat hidayah. Kenapa? Sudah ke masjid. Alhamdulillah, benar, tidak salah. Tapi apakah berhenti di situ? Dia tidak perhatikan bagaimana hidayah, petunjuk, juklak orang sekarang bilang. Untuk sholat, masih banyak yang belum memahami juklak dan juknis dalam sholat. Dia sholat, iya benar dapat hidayah karena tadi tidak sholat. Benar, mendingan sholat Ustaz daripada nggak sholat sama sekali, betul. Tapi apakah berhenti di situ hidayah? Ya, dia nggak berzina, sudah berhenti dari berzina. Apakah berhenti di situ saja? Mari, ketika hidayah menyapa, genggam erat hidayah tersebut para jemaah. Ya, bagaimana? Kita harus tahu apa itu hidayah. Apa hidayah? Ilmu, al-ilmu an-nafi'. Kemarin saya sudah sampaikan, hidayah taufik, hidayatul irsyad. Hidayah taufik adalah goodwill, keinginan kita untuk menjalankan ilmu tersebut. Sementara ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana yang dijelaskan, dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa para sahabat? Ya karena mereka lah murid-murid Nabi. Mereka lah yang belajar langsung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana terdapat dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim." Apa firman Allah? Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Siapa muhajirin dan ansor? Para sahabat. Ya, para sahabat. Orang-orang yang terdahulu, surat At-Taubah surat 9 ayat 100. Orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan orang muhajirin dan orang ansor, serta siapa saja yang mengikuti mereka. Nah ini, siapa saja, walladzina tabauhum. Alladzina di sini adalah dalam bahasa Arab isim mausul, ya, yang maknanya memberi faedah umum, siapa saja. Siapa saja yang bagaimana? Yang mengikuti mereka. Dengan apa? Dengan kebaikan, dengan ihsan. Maka apa? Dapat 3 hal para jemaah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Ya. Kemudian wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya. Kemudian Allah menyediakan mereka sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Dan yang ketiga, itulah kemenangan yang sangat besar. Maka orang yang ingin mendapatkan ridhonya Allah, sorganya Allah, kemenangan dari yang besar, maka kita ittiba kepada para sahabat, mengikuti bagaimana mereka ini memahami akidah. Kenapa kau harus dengan para sahabat? Tadi surat At-Taubah ayat 9 ayat 100. Kemudian kenapa harus sahabat? Ya karena mereka belajar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus sahabat? Karena Nabi memuji mereka, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, rawahul Bukhari. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian orang berikutnya dan orang berikutnya, tabi'in, dan kemudian tabi'ut tabi'in. Nabi juga menyebutkan 10 orang yang masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan yaitu amal dan akidahnya. Jangan sampai kita menggenggam erat hidayah dan itu bukan hidayah. Apakah bisa? Kenapa tidak? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dikira dan dianggap itu tali yang melingkar, ternyata bukan. Ternyata itu adalah ular. Namun kalau yang kena fisiknya, kita langsung digigit ular tersebut, terasa bisa ular.
sehingga kita segera mencari obatnya. Tapi kalau yang diserang adalah hati, ya, maka orang sulit untuk merasakannya. Faham maksudnya? Maksudnya seperti hadis Nabi SAW, tu'radul fitan alal qulub ka'ardil hasir udan uda fa'i qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda fa'i qalbin angkaroha nukitat fihi nuktatun bayda hatta ta'udal qulub ala qalbain qalbin aswad murbaddan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma syaraba min hawa wa qalbin abyad la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard rawahu al-Bukhari an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Fitnah itu ditawarkan kepada hati, ya, sehelai demi sehelai seperti anyaman tikar. Hati siapa saja yang menerima fitnah itu akan ada di atasnya noda hitam. Hati siapa saja yang menolak akan ada noda putih. Sampai hati terbagi jadi dua, hitam dan putih. Hati hitam seperti belanga hitam terbalik, sehingga tidak bisa mengenal yang baik dan tidak bisa mengingkari yang mungkar kecuali mengikuti hawa nafsunya. Adapun hati yang putih tidak akan pernah berpengaruh fitnah apa saja selama bumi dan langit masih tegak. Allah memberikan penyakit hati adalah fitnah. Apa itu fitnah? Ulama menyebut syubhat dan syahwat. Apa itu syubhat? Segala sesuatu yang bisa merusak keyakinan, itu syubhat. Apa itu syahwat? Segala sesuatu yang melemahkan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka dua ini para jemaah selalu menyerang. Nah, syubhat itu maknanya adalah kabur. Sehingga tadi ular kita anggap adalah tali. Kenapa? Karena tidak ada cahaya. Dianggap hidayah, tapi bukan hidayah, sehingga digenggam dengan erat. Nah, oleh karena itu apa itu hidayah? Adalah ilmu. Apa itu ilmu? Quran, sunnah, hadis, dan apa yang menjadi penjelasan oleh para sahabat sebagaimana tadi Al-Imam Adz-Dzahabi menyampaikan. Nah, oleh karena itu mari kita ini senantiasa mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, kepada penjelasan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Dalam hal apa? Dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam apa saja. Sehingga apa para jemaah, ya, dalam surat An-Nisa 115 ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengikuti langkah, ya, di dalam beragama sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Ya. An-Nisa ayat 115. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya orang beriman. Maksudnya ini mengikuti jalan yaitu mengikuti cara hidup, cara beragama selain miliknya orang beriman. Ibnu Abi Jum'ah mengatakan orang beriman pertama kali ketika air turun tidak lain adalah para sahabat. Menyimpang dari ijma' mereka. Maka di sini penting untuk memahami sahabat, sehingga memahami sahabat bukan hanya sekedar dongeng dan cerita, namun mereka adalah merupakan bagaimana, ya, memahami agama ini. Oleh karena itu para jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah semua paham meskipun yang baru ngaji atau yang sudah lama ngaji, bahwa umat terpecah belah itu sudah paham. Kemudian ketika Nabi bersabda, "Sataftariqu hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahida wa hiyal jamaah." Umat ini pecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Yang satu ini berebut. Silakan, enggak masalah, bagus. Siapa saja, karena Nabi tidak menyebutkan apakah golongan A, golongan B, tidak. Silakan, semua kita harus berebut, harus kita genggam ini. Yang satu ini. Dan hadis ini sahih dengan banyak jalannya. Ya, siapa yang satu itu? Al-jamaah. Akhirnya betul ini jamaah ini. Apakah itu? Sahabat bertanya, siapa jamaah itu ya Rasul? Maka na alaihi al-yauma ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi. Yaitu ma di sini isim mausul apa saja. Ya, dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, dalam urusan akhlak, dalam urusan muamalah, apa saja.
di mana aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maka kalau kita berbicara rukun iman yang 6, saya yakin hidayah dari pojok sini sampai pojok sana, rukun iman yang 6 hafal. Saya yakin semua hafal. Sebab sejak kecil sudah diajarkan. Namun kalau ditanya detail, rukun iman yang kelima, beriman kepada hari kiamat, di situ ada versi iman hari kiamat pada 2012. Dan ini sudah berlalu. Dan saat itu banyak orang yang ketakutan. Di saat itu sudah banyak yang ketakutan. Nabi bersabda, la taqumus sa'ah wa ala wajhil ardi man yaqulu la ilaha illallah, rawahu Ahmad. Tidak akan pernah terjadi hari kiamat selama di atas muka bumi masih ada orang yang mengatakan la ilaha illallah. Hadisnya sahih, Imam Ahmad. Ya. Siapa yang bersabda? Nabi. Kalau begitu apa? Ilmu. Kalau begitu itu hidayah. Kenapa pakai hidayah 2012? Berarti hidayah banyak versi. Rukun iman 6 ini banyak versi. Kalau saya bertanya kepada saudara, di mana Allah? Apa jawabannya? Ada yang menjawab dengan sahdu, Allah di hati. Ada yang menjawab Allah tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di barat, tidak di laut, tidak di timur, ya, tidak di selatan. Itu para jemaah. Sementara versi hidayah, versi Quran mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Versi sunnah, versi hadis, ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, "Aina Allah?" Qalat fis sama'. Qala wa man ana? Qala anta Rasulullah. Qala a'tikha fa innaha mu'minah, rawahu Muslim. Nabi bertanya kepada seorang budak wanita yang akan dimerdekakan, "Di mana Allah?" Budak itu menjawab, "Di langit." Nabi tidak mengingkari. Nabi melanjutkan pertanyaan, "Siapakah aku?" Wanita itu mengatakan, "Engkau Rasulullah." Apa yang dikatakan oleh beliau selanjutnya? Bebaskan wanita ini, sekarang dia menjadi wanita beriman. Nah, berarti kita punya kewajiban menggenggam erat hidayah Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Ini sahabi ya, para jamaah rahmatullah, melihat Nabi, beriman kepada Nabi, meninggal di atas Islam, adalah sahabi atau sahabat. Nah ini berarti kita punya PR ya. Untuk apa? Untuk mempelajari tentang Allah Rabbul Alamin. Maka Ibnu Abil Iz mengatakan dalam bukunya, yaitu Syarah Al-Aqidah Tahawiyah, Syaraful Ulum bi Syarafil Ma'lum. Mulianya ilmu tergantung ilmu yang dipelajari. Ketika kita mempelajari tentang zat yang paling mulia, maka ilmu yang paling mulia adalah ilmu tentang tauhid. Maka menggenggam hidayah, rukun iman yang pertama, maka kita tidak bisa hanya sekedar percaya Allah yang Maha Pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Salah, benar, tidak ada salahnya. Dan itu harus. Dan pengakuan seperti itu, hidayah seperti itu diakui oleh orang musyrik Quraisy. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa minal mayyit ilal minal hayy wa minal mayyit ilal hayy wa may yukhrijul hayy minal mayyit wa may yukhrijul hayy minal mayyit ilal hayy. Ya, siapakah, ya, katakanlah siapa yang telah memberikan rezeki pada kamu dari langit dan dari bumi? Siapa yang telah menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang memulakan dari hidup yang mati dan dari mati yang hidup? Ya, wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Siapa yang mengatur alam ini? Maka mereka pasti menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Orang musyrik Quraisy. Apakah jawaban itu salah? Salah tidak? Benar. Tapi mengapa mereka dikatakan musyrik? Berarti tidak di atas hidayah. Kenapa? Karena tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Berarti para jamaah pegang erat hidayah untuk iman kepada Allah. Mari kita pelajari. Orang musyrik Quraisy mengakui siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, siapa yang telah menghidupkan dari yang mati dan yang mematikan dari yang hidup, siapa yang mengatur alam ini. Hidayah benar adalah Allah. Tapi mengapa dikatakan musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah, para jamaah?
Karena apa? Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Allah berfirman, sesungguhnya mereka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong tidak mau. Tapi mereka mengatakan begitu gentle. Kenapa? Karena mereka punya alasan berargumen. Wa yaqulun, mereka mengatakan, apa kami harus meninggalkan sesembahan kami? Yang semuanya gara-gara tukang syair yang gila kepada Nabi Muhammad. Artinya mereka tidak mau menyembah Allah saja. Ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, gentle tidak mau. Apakah kita bisa terjadi kepada kondisi seperti itu? Ya, meyakini Allah pencipta, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Namun dan kita juga mengatakan la ilaha illallah, pada saat yang sama kita minta-minta kepada kuburan, kita minta datang kepada dukun. Ya, antum ditanya bintangnya antum apa sekarang ini? Bintangnya antum apa? Cancer, Virgo. Ya, oh jodohnya antum begini. Cocok kerjaan bagi antum seperti ini. Sementara mengatakan la ilaha illallah. Terus di mana para jamaah hidayahnya? Nah ini penting bagi kita. Sehingga apa? Tidak hanya sekedar hidayah itu, kita sholat, itu betul hidayah. Kita bersyukur. Tapi jangan berhenti di sana. Raihlah, genggam erat, pelajari dengan benar. Itu ilmu hidayah itu para jemaah. Hidayatul irsyad, hidayatul taufik, minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum datang kemari dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berhenti hidayah di sini, mari kita pelajari dengan baik. Berarti punya PR. Rukun iman yang 6 ini sudah banyak versi. Ada yang mengatakan rukun iman yang ketiga apa? Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah, kepada Nabi-Nabinya Allah. Masih ada versi beriman kepada Ahmad Musaddiq. Ya. Ada versi yang percaya kepada siapa? Ghulam Mirza Ahmad. Coba ada nabi lokal, ada nabi interlokal. Ya, itu percaya. Jadi di Indonesia ini jualan apa saja laku. Benar. Apa saja laku. Oleh karena itu ketika kita hidayah menyapa kita, jangan sia-siakan. Pegang erat-erat sehingga bisa membaca dan bisa membedakan mana itu tali, mana itu ular. Kalau tidak dianggap tali sementara ular. Ya kalau ular itu beneran kita digigit, kita merasakan bisanya ular sehingga kita segera cari obat. Tapi kalau bisa yang menggigit adalah bukan hidayah, dianggap hidayah, itu akan membawa diri kita sehingga kita merasa bahwa kita berada di atas hidayah. Seperti tadi sudah tahu orang meramal. Hidayah kita mengatakan wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu besok terjadi itu apa, enggak tahu. Nah ini nanti tahun 2017 akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Yang ngomong seperti itu, ya jenggotnya panjang, jidatnya hitam kayak aspal, ya kalau perlu tasbihnya kayak bakso. Yang pakai baju putih dianggap ilmu putih, padahal itu meramal. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Hidayah mengatakan kepada kita, hidayah sunnah mengatakan kepada kita, barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi paranormal dan membenarkan perkataan si dukun dan paranormal, maka dia telah kufur, ingkar kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jemaah. Oleh karena itu jangan sampai salah kita memegang hidayah seperti tadi, ya, memegang karena cinta, karena kasih, belum istrinya, belum suaminya, dipegang erat-erat. Kalau sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, dikasihkan maharnya, mas kawinnya, silakan genggam semaunya, kan gitu. Berarti nggak salah genggam. Nah sama, ya, atas nama cinta kan tadi kan. Waduh, ini kena juga Pak Ustadz saya, Pak Ustadz. Banyak yang kena nggak di sini nih? Saya yakin setelah dapat hidayah, insya Allah tidak. Ya, kalau salah genggam, bukan istrinya digenggam, bukan suaminya digenggam, atas nama kasih, atas nama cinta. Sehingga ada Valentine Day, ya, berzina berjamaah, berzina bareng-bareng,
Ini para jamaah. Dan itu dianggap sebagai apa? Sebagai petunjuk hidup. Kenapa? Sudah banyak yang melakukan. Banyak bukan menjadi ukuran kebenaran. Wa in tuti aktsara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan pada hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selanjutnya mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulan sementara sebelum kita buka dengan tanya jawab supaya fokus pembicaraan kita, maka hidayah tadi Al-Quran, hadis Nabi dan keterangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum jami'an, dan kita punya PR ya, bahwa iman Islam, rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, versinya macam-macam. Bukankah ada orang yang haji ya, rukun Islam yang kelima apa? Haji ya. Haji kemana? Ke Baitullah. Dulu ada usulan haji biar biar kotanya cukup di Sumatera saja. Ya. Nyeleneh. Ada lagi haji di tempat lain, ya di Karbala dan seterusnya. Ya, ini para jamaah. Tapi kalau kita tidak salah dalam menggenggam hidayah, insya Allah cahaya ilmu akan menerangi dan membedakan mana itu ular, mana itu tali. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Ustadz, ada satu hal yang perlu kita genggam juga nih. Ternyata untuk memahami para sahabat itu nggak bisa hanya dipahami sebagai suatu sejarah ya, tapi terdapat ilmu di dalamnya. Nah, gimana Ustaz untuk mendapatkan, mengeksplorasi apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam rangka menggapai ilmu ini? Karena hidayah adalah ilmu, dapat hidayah untuk tidak lepas lagi kita harus dengan ilmu kan Ustaz? Ya salah satu ya pernah terjadi pada zaman Abdullah ibn Umar. Ada seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ini punya pandangan, punya keyakinan bahwa takdir itu tidak ada. Semua terjadi serba baru, begitu saja. Kemudian ada seorang tabi'in yang namanya Yahya bin Ya'mar bersama Humaid bin Abdurrahman. Kemudian dia mau haji atau umroh ya, dengan tujuan yang lain juga, ada tujuan bertemu dengan salah seorang sahabat. Bertemu dengan Abdullah ibn Umar. Lalu disampaikan kepadanya ya kasus ini. Apa kata Abdullah ibn Umar? Beliau mengatakan, kata beliau, aku berlepas diri dari orang itu dan orang itu berlepas diri dariku. Seandainya, demi Allah, seandainya ada orang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan diterima sampai dia percaya kepada takdir. Nah ini ya, kasus-kasus seperti ini tentu saja sangatlah banyak kita akan menghadapinya. Ya, seperti sholat insya Allah semua sepakat 5 waktu, tapi masih ada di sebagian tempat pemahaman dengan istilah waktu telu, 3 waktu. Nah ini, mungkin juga cara sholat, maka semua di sini nggak mungkin kita berbicara secara total pada kesempatan ini. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk mempelajari hidayah tersebut, ya, bagaimana mempelajari Quran dan mempelajari sunnah Nabi sesuai dengan apa pemahaman para sahabat. Bagaimana para sahabat ketika saat itu mengamalkan ayat ini, mengamalkan hadis ini seperti apa? Itu yang harus kita menjadi perhatian. Contoh tadi masalah takdir dan juga yang lainnya. Iya. Ini juga ada pertanyaan dari sosmed, Ustaz. Mendapatkan jodoh seseorang yang beriman, ini karena dari akhwat ini ya. Iya. Sholat itu apa hidayah juga Ustaz? Bagaimana? Mendapatkan jodoh yang soleh itu hidayah bukan Ustaz? Ini pertanyaannya itu menarik juga itu. Karunia itu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man razaqahullah imra'atan solihatan faqad a'anahullah bi syatri dinih falyattaqillah bi syatril baqi." Nabi bersabda, barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa istri yang solehah, maka dia telah ditolong oleh Allah separuh dari agamanya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah separuh dari sisanya. Nah di sini Nabi memberikan istilah ya, rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya harta, tapi istri yang solehah adalah rezeki, ya, rezeki. Nah oleh karena itu ketika
orang mendapatkan suami yang soleh, dapat istri yang soleh, berarti dia dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dapat karunia, ya. Dan tentu saja dia istilahnya telah diberikan petunjuk dan hidayah untuk mencari orang yang soleh. Ya, tidak hanya melihat dari sisi semata-mata dari sisi materi saja, tapi juga melihat dari sisi agamanya. Karena apa? Karena satu sama lain nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa laki-laki pemimpin atas perempuan. Perempuan juga pemimpin bagi anak dan harta suaminya, akan diminta bertanggung jawab. Nah, kalau orang yang soleh dan soleha memahami tanggung jawab dan hak masing-masing, maka insya Allah ya dalam hal ini bisa kerjasama suami dan istri itu untuk ketaatan kepada Allah. Tapi kalau semata-mata hanya ya materi saja, orang mengatakan uang, abang beruang, abang sayang, abang tak beruang, abang ditendang sampai melayang. Ya. Itulah kalau hanya sekedar ukuran materi. Oleh karena itu, kalau ukurannya adalah tidak hanya sekedar materi, materi penting. Siapa yang bilang tidak penting? Penting, ya. Tapi tidak semata-mata itu. Tapi apalah, yaitu agamanya, agama. Maka soleh di sini kalau dapat orang yang soleh, dia dapat hidayah, hatinya diarahkan ke sana oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sekaligus adalah karunia Allah Rabbul Alamin. Ya. Ustaz mau elaborasi dari pertanyaan itu, Ustaz. Jadi ketika kita ketika pertanyaan ini mendapatkan suami yang soleh begitu, itu merupakan hidayah. Dan ketika sudah menikah, artinya ilmu bagaimana menjadi suami yang baik, ilmu menjadi istri yang baik, itu juga harus dikejar kan, Ustaz, supaya nanti nggak pergi seperti yang judul kita hari kan? Iya. Gimana Ustaz itu? Iya tentu saja. Ya, ketika dapat yang soleh, apakah ketika pakai peci, ya seperti saya misalnya soleh, apakah seperti itu? Tentu saja tidak semata-mata itu. Kemudian jadi soleh. Apakah sudah berjenggot jadi soleh? Tidak. Jenggot penipu banyak juga. Jangan ya. Jadi apa? Haruslah minta istiqomah pada Allah Ta'ala. Istiqomah. Ya. Istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Minta istiqomah. Kemudian di samping itu juga harus mendatangi majelis-majelis ilmu. Karena iman itu bertambah dan berkurang. Nabi saja disuruh minta tambahan ilmu. Qul Rabbi zidni ilman. Katakanlah Muhammad, Rabbi zidni ilman. Nabi disuruh, apalagi kita. Ya, maka kalau kita sudah suami, sudah soleh, kemudian setelah itu selesai, tidak. Terus yang namanya menuntut ilmu tidak akan pernah habis-habisnya. Para ulama mengatakan, seandainya kau berikan semua umurmu untuk ilmu, maka tidak akan cukup. Tapi kita sudah komitmen, kita punya keinginan baik bahwa kita ingin bersama dengan hidayah. Bagaimana hidayah ketika berhubungan dengan istri? Saya pernah bertanya, Bapak berapa putranya? 5 Pak Ustadz. Ya Bapak gimana doa berhubungan sama istri? Nggak hafal Pak Ustadz. Sudah anaknya 5 nggak hafal doa hubungan suami istri. Padahal semua ada hidayahnya. Nah, ada hidayahnya. Masuk rumah ada hidayahnya, makan ada hidayahnya, masuk toilet ada hidayahnya, masuk masjid ada hidayahnya. Kalau kita bersama dengan hidayah ketika berbuat apa saja, nikmat rasanya. Kita bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula istri dan suami. Kalau salah dalam memahami hidayah, apa yang terjadi? Kata sang suami yang ketika melihat istrinya kurang taat, apa kata dia? Kamu itu istri tapi tidak taat pada suami. Kamu tahu tidak? Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan antas juda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha." Seandainya aku boleh nyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Kata suami ketika melihat kekurangan istrinya karena nggak cocok sama dia, dianggap nggak taat. Ini dikeluarkan hadis ini. Istrinya kipas-kipas karena dia sudah juga ngaji. Apa kata istri? Mas, Nabi juga bersabda mas. Ya, nah ini. Pakai hidayah juga. Ya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Ya, dan aku paling baik sama istriku. Akhirnya apa? Perang dalil, ya, perang hadis. Ya. Nah, ini namanya salah memegang hidayah. Salah dalam memegang hidayah. Coba yang satu dipakai oleh suaminya, yang ini dipakai istrinya. Yang suami pakai apa? Sebaik-baik kalian yang paling baik sama istrinya. Dan aku paling baik pada istriku. Akhirnya dia melihat kekurangan kita sebagai suami. Istri juga demikian.
Ya seandainya aku boleh menyuruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Maka kalau itu yang terjadi para jemaah, insya Allah kita melihat apa yang menjadi kewajiban kita, tidak selalu menuntut hak. Orang yang bijak adalah yang selalu memperhatikan kewajiban, mengalah akan hak untuk kemaslahatan yang lebih besar. Ya. Satu lagi Ustaz, sebelum kita lempar ke floor dengan Akh Razak. Ini ada pertanyaan juga dari sosmed, dari Ahmad Zakaria di Jakarta Ustaz. Iya. Dia menanyakan, mendengar penjelasan sebelumnya ilmu terkait dengan Al-Quran, Sunnah dan sahabat. Bagaimana dengan ilmu dunia? Apakah yang mencari ilmu dunia tidak bisa dikategorikan menjadi hidayah Ustaz? Iya. Yang dimaksud dengan ilmu dalam Al-Quran maupun hadis adalah ilmu, yaitu ilmu syariat. Adapun ilmu dunia para jemaah kembali kepada tujuan dan niatnya, ya, dan kondisi. Ilmu kedokteran, ketika tidak ada dokter maka wajib bagi dia untuk mempelajari kedokteran. Ketika sudah banyak maka hukumnya mubah, tergantung kepada niat lagi yang lain. Untuk nafkah istri, untuk nafkah anak dan istrinya, maka dia ketika punya keahlian seperti itu, maka dia bisa menjadi kewajiban untuk, kecuali yang lain tidak bisa kecuali itu, maka wajib dia ke sana. Karena apa? Karena jadi wasilah, ya, untuk melaksanakan kewajiban yang lain, apa? Mencari nafkah. Nabi bersabda, kafa bil mar'i itsman an yudai'a man yakut. Cukup dikatakan berdosa orang yang mentelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab dia. Nah, sementara dia punya sarana untuk meraih kewajiban dengan teknik, maka bagi dia teknik wajib. Kenapa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, sarana, ya, punya hukum yang sama dengan tujuan. Kalau tujuannya wajib, sarananya wajib. Kalau tujuannya haram, sarananya haram. Begitu seterusnya. Iya. Ya, nah Ustaz. Zak? Ya, Floor, kita lempar ke tanya jawab ya. Sesi yang sangat menarik, Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz. Kita masuk ke sesi tanya jawab untuk brothers terlebih dahulu ya. Dan mohon pertanyaan yang sesuai dengan materi agar lebih mengerucut dan lebih dalam tema iya, kita ya, lebih dalam lagi tema. temanya. Silakan Mas yang di belakang mau bertanya. Itu merah. Didistribusikan mikrofonnya. Ya. Silakan, sebutkan nama dan tempat tinggal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nama saya Iman, tinggal di BSD. Oh iya. Silakan. Ya, Silakan. Ustaz, tadi disebutkan definisi ilmu menurut Al-Imam As-Syafi'i bahwa setiap ilmu selain Al-Quran adalah menyibukkan, kecuali hadis dan fikih dalam agama. Iya. Nah, kadang iman naik turun Ustaz. Iya. Jadi ketika ilmu dunia mulai menyibukkan dan akhirnya terlupa untuk menjaga, untuk mencari tahu ilmu agama. Iya, betul. Bagaimana caranya supaya kita tetap memegang teguh, menggenggam teguh tali tersebut Ustaz? Iya, iya, pertanyaan sangat baik sekali. Ya, saya lupa matan hadis oleh Imam Al-Hakim di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami, ya, bahwa Allah tuh benci kepada orang yang mengerti tentang ilmu dunia tapi dia tidak tahu tentang ilmu akhirat. Ya, maknanya seperti itu. Allah benci kepada orang yang memahami ilmu dunia tapi tidak memahami ilmu akhirat. Nah, oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, dunia penting, bukan tidak penting. Allah berfirman, "Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Menyebarlah kalian di muka bumi, cari karunia Allah. Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya." Jangan kamu lupakan bagian dari duniamu. Ini, ya. Namun dunia kita tahu hanya sarana dan fasilitas untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dunia dicipta untuk kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan bumi dan isinya ini untuk kalian, untuk sarana kita. Nah, betul tadi iman naik turun, ya. Ketika dulu masih belum dapat kerja, masih lamar sini, lamar sana, Masya Allah, tahajudnya rajin, baca Quran rajin, ya istighfarnya banyak. Nah, setelah dapat, ya sudah mulai, ya sudah mulai jauh. Itulah iman, naik dan turun. Ya, akidah Ahlussunnah mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Bagaimana untuk bisa menambah iman biar stabil dan istiqomah? Ya, meskipun juga akan turun lagi nanti. Pertama doa. Doa apa? Insya Allah semua hafal. Ya muqallibal qulub,
Sabbit qalbi Ala dinik. ala dinik. Ya ini, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya. Kemudian yang kedua doa lagi, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Yang kedua, berteman dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh. Innama masalu al-jalisis soleh wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Wa hamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihatan thayyibatan. Wa nafikhul kir imma an yukhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabithatan. Rawahu Muslim. Ya, Nabi bersabda, sesungguhnya permisalan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi atau pandai besi dan pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, ada kemungkinan engkau mendapatkan dari dia atau membeli dari dia atau mendapatkan bau wanginya. Seperti pengajian begini biasa ada jualan, bau apek, duit nggak ada jual, masya Allah satu. Minta lagi satu, minta lagi, masuk angkot sudah aman. Ya, kenapa? Karena berteman dengan orang jual minyak wangi, akan baunya dapat hadiah atau beli atau dapat baunya. Tapi permisalan orang yang berteman dengan orang yang buruk seperti pandai besi, satu terbakar bajunya atau dapat bau yang tidak enak. Meskipun Anda tidak pesta sabu-sabu, kalau duduk bersama mereka pasti dipegang, disuruh kencing dulu, enggak dipaksa, ya kencing enggak terbukti baru dilepas, ya seperti itu para jemaah. Makanya di sini teman ini penting. Ya saya selalu memberikan permisalan, Ustadz apakah enggak boleh teman dengan yang tidak baik? Kalau kita ya punya sifat air, silakan berteman dengan garam karena garamnya akan larut. Kalau kita punya sifat air, silakan berteman dengan gula, gula akan larut. Tapi kalau kita punya sifat gula, jangan coba-coba berkawan dengan air kita yang larut. Ya, iman masih lemah. Kita di kantor, sholat berjemaah, biasanya kenceng, males. Dibisiki sama syaitan. Enggak apa-apa itu teman sebelahmu, enggak pernah sholat sama sekali. Kamu masih mendingan. Mendingan kamu korupsi cuma 25 juta, ini 100 juta loh. Ini bukan di sini. Ini 100 juta. Itu apa? Kalau kita berteman dengan yang tidak baik. Kenapa? Al-mu'min mir'atu akhih kata Nabi. Orang beriman itu cermin dari saudaranya. Cermin dari saudaranya. Nah, maka doa berteman dengan baik, datang ke majelis ilmu. Datang majelis ilmu. Ya sebagaimana dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah ketika nama Allah disebut hatinya bergetar. Dan ketika dibacakan ayat Allah bertambah imannya dan kepada Allah mereka bertawakal. Ya. Ini itu diantaranya untuk menjaga iman kita. Ya. Masya Allah. Ustaz, tapi boleh nggak kita merasa lelah dalam menuntut ilmu? Karena kan Nabi SAW bersabda amal soleh itu ada masa-masanya, ada masa semangatnya dan ada masa-masa lelahnya. Artinya ketika kita ada di titik kita sepertinya lelah nih Ustaz, baca buku terus, mungkin kita datang kajian terus, kita boleh nggak mengalihkan ke amal soleh yang lain mungkin ya? Iya. Atau gimana Ustaz? Ketika kita merasa lelah, merasa bosan, itu pasti terjadi pada seseorang. Maka kita lihat sejarah, ada seorang sahabat yang hanya ingin tahu satu hadis dari Mekah naik kuda ke Madinah. Hanya ingin tahu satu hadis. Nah kita tadi sudah berapa hadis kita dengarkan. Hanya ingin tahu satu hadis. Sampai di Madinah, tanya hadis tersebut, dijawab, langsung dia pulang. Kita lihat para jemaah. Bagaimana perjalanan Al-Imamul Bukhari, ini dari guru satu para guru yang lainnya. Bagaimana perjalanan ulama-ulama yang lainnya. Kita tidak ada apa-apanya. Ya, kita tidak ada apa-apanya. Kita ini baca kitab, ya bahkan yang sudah bisa baca kitab bahasa Arab yang gundul, bukan yang gondrong, ya, yang gundul ini, ya itu sudah enak, sudah ketik bagus. Padahal dulu ada apa? Manuskrip, ya manuskrip. Kemudian manuskrip dicetak. Setelah dicetak dikasih taklik, catatan kaki, dikasih syarah penjelasan, kita tinggal nikmatnya saja. Dulu Imam Nawawi sampai ketika lampu gelap, ya saya baca di antara biografinya, keluar cahaya dari tangannya. Karomah dari Allah SWT. Ya karomah, karena apa? Karena beliau pernah tidak tidur 2 tahun tergeletak di tempat tidur duduk. Artinya itu beliau menyelesaikan karyanya, ya ada keperluan lepas
capek sudah tidur di kursinya. Terbangun lagi, lanjutkan selama 2 tahun. Kita tidak ada apa-apanya. Duduk 1 jam sudah baca Bismika Allahumma amutu wahai. Ya, ya. Duduk 1 jam sudah mengeningkan cipta semua. ini kita nggak ada apa-apanya. Sudah tidak ada apa-apanya, tetap ada yang namanya apa? Bosan. Suatu saat kita akan ada futur. Oleh karenanya apa? Kita minta istiqomah, datang kepada teman-teman yang baik. Kita duduk di sini ya, mengintip hidayah, menyapa hidayah, menyambut hidayah. Maka setelah merasakan nikmatnya hidayah, jangan engkau lepas. Mari kita genggam, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Minta berdoa istiqomah. Karena semua adalah kemudahan yang diberikan Allah. Mu'ad bin Jabal datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar." Faqala, "Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun liman yassarallahu alaihi." Rawahu Tirmidzi. Ya Rasul, tunjukkan kepada saya perkara yang bisa memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa kata beliau? Engkau menanyakan perkara yang berat, besar, tapi itu mudah dan ringan bagi orang yang dimudahkan Allah. Nah, kita bagaimana bisa dimudahkan Allah? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah dengan kebaikan, dimudahkan memahami agamanya. Bagi yang tidak dimudahkan, diajak ngaji, asam uratnya kumat. Ya, diajak ngaji darahnya naik, diajak ngaji masih mau ke kafe dulu, diajak ngaji masih mau ke sini. Tapi kalau Allah mengenai kebaikan apa? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dipahamkan agama. Siapa yang dikehendaki kebaikan? Orang yang mau. Orang yang mau. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Faqala ya Rasulullah man ya'ba? Faqala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Siapa ya Rasul yang tidak mau? Coba ya, ada yang tidak mau. Kalau ditanya semua mau masuk surga. Ada yang tidak mau. Siapa ya Rasul? Apa kata beliau? Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat berarti dia tidak mau masuk surga. Ini para jemaah. Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah Sister Said mungkin sabar sebentar, kita coba ke pertanyaan sosial media ya sebelum kita ke Sister Said. Iya, kayaknya dari Korea ini jauh Iya, juga. soalnya pertanyaannya cukup jauh dari Korea. Dari Korea Ustadz, dari kota Daegu ya, Daegu. Beliau bertanya tentang, alhamdulillah beliau ini sudah mendapatkan hidayah sunnah Ustadz selama 8 bulan terakhir. Dan sebelumnya hidup beliau ini acak-acakan. Dan sekarang beliau menanyakan bagaimana beliau bisa istiqomah di negara yang carut marut seperti itu Ustadz. Nah, fa'tabiru ya ulil albab, fa'tabiru ya ulil absor. Ya. Ambillah pelajaran wahai ulil absor. Ya. Ambillah pelajaran wahai ulil albab, yaitu orang-orang berakal. Nah, kita bisa mengambil pelajaran di pertanyaan ini. Ya, dia berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak seakidah, ya kebanyakan. Namun alhamdulillah dia merasakan nikmatnya hidayah itu, sehingga dia perlu bagaimana bisa istiqomah. Dan sekarang kita berada pada kebanyakan kaum muslimin. Datang ke masjid ini, antum lihat saudaranya sholat berjamaah, nikmat sholat berjamaah. Anda lihat saudaranya menutup aurat, nikmat menjalankan ketaatan kepada Allah. Anda lihat bagaimana nikmatnya sebentar saja duduk di masjid, meninggalkan kesibukan di hari yang sudah kita lalui tadi pagi. Ya, kalau urusan dunia tidak akan pernah ada selesainya. Orang diberi satu lembah emas, pingin lembah emas yang kedua, kata Nabi. Punya yang kedua, pingin yang ketiga. Tidak akan pernah puas sampai apa? Mulutnya dimasuki tanah, alias meninggal, alias mati para jemaah. Maka urusan dunia tidak akan pernah ada selesainya. Kita akan mengatakan tidak akan pernah punya waktu, kecuali kita memang mau untuk meluangkan waktu. Tidak akan pernah mengatakan punya waktu yang luang, kecuali kita mau meluangkan waktu. Nah, oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi beliau yang bertanya, semoga Allah memberikan kemudahan ya. Amin. Yang pertama, tetap yang namanya doa jangan disepelekan. Karena itu senjata kita. Doa itu senjata ampuh. Kalau bukan doa kita enggak ada apa-apanya. Nabi bersabda, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Bukankah kalian ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki karena orang-orang lemah? Disebabkan apa? Bisolatihim wa du'aihim wa ikhlasihim, karena salat mereka, keikhlasan mereka dan doa mereka. Maka doa ini penting ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, karena berhati-hati di berkawan, tadi sama, berhati-hati dengan kawan. Yang ketiga, karena jauh ya seperti
kalau ada kajian-kajian yang menjelaskan tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka hendaklah diakses ya. Kemudian ya mungkin bisa tanya kepada panitia, bisa mengakses mana saja yang sekiranya bisa memberikan keistiqomahan dalam hidupnya. Kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat ya. Insya Allah dengan demikian bisa diberikan benteng yang kuat ya. Kalau memang tidak terpaksa, kalau memang terpaksa harus ke sana. Kalau memang kita bisa di sini, kita bisa di sini. Demikian. Allahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Terakhir mungkin akhwat. Oke, Sister Said mungkin ada yang Sister Said. mau bertanya, siap mikrofonnya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanggapi pernyataan Ustadz sebelumnya. Iya. Ustadz menyatakan mengenai hidayah. Iya. Terkadang kita salah, kita merasakan bahwa kita menerima atau mendapat sebuah hidayah. Iya. Akan tetapi kita salah bahwa itu bukan sebuah hidayah. Akan tetapi setahu saya makna dari hidayah biasanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan ketuhanan. Hal-hal yang positif. Lalu apa yang salah itu kalau bisa diberikan contohnya? Karena mungkin masih banyak dari kita di sini yang ternyata salah menanggapi hidayah yang kita rasakan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pertanyaan ya, yang baik ya. Tadi saya sampaikan, nanti Ibu bisa dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah ayat 33. Ya, yang berbunyi huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan huda. Huda tadi apa? Istilah lainnya al-hadyu, hadyun nabi. Istilah lainnya apa? Hidayah. Di sini apa maksudnya hidayah? Yaitu al-ilmu an-nafi. Nanti bisa buka di tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir tersebut Ibnu Katsir mazhab Syafi'i dapat rekomendasi hampir semua ulama rekomend terhadap tafsir tersebut karena dia tafsir bil maksur ya, tafsir ayat sesuai dengan kaidah tafsir, dengan ayat, dengan hadis, dengan akwal para sahabat, akwal ini perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in ya, perkataan tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, di situ disebutkan hidayah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu apa? Tadi sudah sampaikan definisi yang sama oleh Imam Ad-Dhahabi ya, yang menulis kitab diantaranya Mizanul I'tidal tentang Rijalul Hadis. Yaitu apa hidayah? Al-Quran, hadis Nabi, penjelasan para sahabat, perkataan para sahabat. Itu hidayah. Nah, dalam hal apa? Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah adalah hidayah. Semua ya. Jadi tidak hanya terbatas pada ketuhanan saja yang namanya hidayah. Makanya para ulama membagi hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad adalah ilmu, taufik adalah dari Allah, di mana Allah memberikan kemudahan bagi hati kita untuk memeluk Islam, kemudahan untuk menjalankan sholat. Ya. Nah, ada orang tidak punya dua-duanya hidayah, kadang ada punya satu. Dia sudah nggak sholat, nggak ngerti ilmu sholat. Ya. Ada orang ngerti mengerjakan sholat tapi tidak ngerti ilmu sholat. Ada yang ngerti tapi tidak ngerti semuanya. Lah, inilah hidayah masing-masing berbeda-beda. Maka hidayah itu adalah ilmu itu sendiri. Hidayah itu ilmu itu sendiri. Ya. Sehingga tidak terbatas kepada ketuhanan. Tidak hanya terbatas kepada ketuhanan. Iya. Gimana Mbak yang bertanya di belakang? Iya, kepada bertanya barangkali belum puas. Insya Allah ya. Silakan. Iya Ustadz, tapi berarti kalau misalkan ketika kita sudah merasakan hal tersebut ternyata salah, berarti contoh realnya apa maksud saya? Oh iya, itu tadi saya lupa untuk saya tangkap ya. Seperti saya berikan permisalan, kita anggap itu tali, ternyata apa? Ular. Ya, seperti apa? Seperti pemahaman yang salah. Ya. Sekarang saya bertanya, orang yang beriman dan percaya kepada Ghulam Mirza Ahmad, ya, apakah dia tidak merasa mendapat hidayah? Merasa dapat hidayah. Ketika orang percaya dengan Lia Eden, apa tidak dapat hidayah? Dapat hidayah. Bahkan apa? Mari kita bimbing orang-orang kepada hidayah. Kan gitu mereka. Ya, kita bimbing ya domba-domba yang sesat kan gitu. Ya.
Apa kenapa ketawa? Enggak apa-apa, Ustaz. Oh iya, nggak apa ya? Apa ada yang salah? Hidayah ini, itu. Ya, ini orang seperti itu banyak, ya, Iya. banyak. Saudara boleh lihat di YouTube, ya, orang yang masuk bahwa Allah Allah sambil berjoget ada tidak? Sambil keliling sufi ya, Ada. tasawuf. Allah 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 sampai wah saudara sampai seperti orang ya tidak normal. Apakah itu agama? Tapi tanya pada mereka berada di atas hidayah tidak? Perasaan mereka, anggapan mereka berada di atas hidayah. Apakah seperti itu? Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, ya, ada puasa mutih, ada puasa pingin kebal, ya, pingin menghilang, tapi nggak bisa balik. Gitu. Ya, banyak macam-macam. Ya. Orang pingin, tapi maksudnya apa? Dikira hidayah. Iya. Ya, seperti tadi orang meramal, wah ini bukan orang sembarangan, dia tahu segalanya. Wah antum hiyoyo ya, Habib Razak ya, yang biasa di sini tahu semuanya. Wah ini bukan orang sembarangan, seperti itu. Banyak para jamaah, dan dianggap itu di atas hidayah. Akhirnya diikuti, ya, uang bisa dilipat gandakan sekian banyak. Wah hidayah bagi dia, iya tidak? Akhirnya diikuti. Ya, uang menggandakan uang, padahal secara logika nomor seri berbeda. Masa BI mau mengeluarkan nomor seri yang sama? Kemudian nomor yang belum keluar dari BI masa mau dikeluarkan sama dia? Kan logika. Tapi banyak orang yang percaya dan merasa tenang, merasa damai dengan itu. Bukankah demikian? Nah ini maksud saya, dianggap itu tali tapi apa? Ular berbisa. Tapi kalau ular beneran, kita digigit terasa. Tapi yang ini namanya istilah agamanya syubhat. Syubhat itu tidak terasa. Ya, digadang-gadang dapat bidadari, jadi jalan tamrin, jihad dalam tamrin. Ya, ketika ditanya apakah itu jihad jalan tamrin, apakah itu jihad fisabilillah? Bukan. Kalau jihad fisabilillah adalah jihad di jalan Allah, itu bukan di jalan Allah tapi di jalan tamrin. Ya. Jadi aneh seperti itu. Ya, coba mereka yang berubah begitu merasa di atas hidayah tidak? Ya. Hidayah. Apakah Islam seperti itu? Hari kita diskusikan. Tidak seperti itu. Oke. Ya, Menarik ya, sekali. Ya. Masya Allah. Kayaknya waktunya udah jam 21 aja. Baik. Iya. Simpulan nih kayaknya. Ini ada gongnya nih ya. Jadi Iya, mungkin bisa- Mbak yang bertanya mungkin cukup. Mungkin kalau misalnya nanti kurang kita, Alhamdulillah Ustadz mau meluangkan waktunya nanti di bawah. Iya, makasih seperti biasa. Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Kita tutup ya. Ya, sebelum kita tuntaskan, Ustaz, Oke. mungkin ada hal kesimpulan ya, benang merah apa yang mungkin kita bisa garis bawahi sehingga kita melangkah dengan ilmu. Iya. Oke. Kesimpulan penting saya mengambil pertanyaan terakhir tadi, begitu penting itu entry pointnya di sana, sehingga kita pegang erat-erat hidayah, jangan sampai salah dalam berpegang kepada hidayah. Kemudian tadi sudah saya sampaikan bahwa hidayah itu ilmu adalah Al-Quran, hadis Nabi yang dipahami pemahaman dengan pemahaman para sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'in. Itu yang bisa saya simpulkan. Ya Allahu a'lam bishawab. Ustaz, terima kasih atas waktunya Ustaz. Barakallahu fiik ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, brothers and sisters, terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita bertemu lagi di Rabu depan di waktu dan Amin. jam ya di tempat yang Insya sama. Insya Allah kita akan kembali mengkaji ilmu dan hati-hati saat turun ke bawah. Untuk Sister Said mungkin yang datang sendirian tanpa mahram bisa pulang lebih awal. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.